warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia kelas 11, masuki bab 3, yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme muncul sebagai respon terhadap kebutuhan negara Eropa untuk memperluas wilayah dan sumber daya pada abad ke-15 hingga ke-20. Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan ekonomi mendorong negara-negara Eropa untuk menjajahi dan menguasai wilayah baru. Selain itu, motivasi politik dan ideologi seperti nasionalisme dan misi peradaban juga berperan dalam memperkuat praktik kolonialisme dan imperialisme di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Definisi kolonialisme, proses di mana suatu negara menguasai dan menduduki wilayah negara lain, seringkali dengan tujuan eksploitasi sumber daya dan penugasan politik, merupakan praktik penaklukan dan penguasaan wilayah asing oleh negara lain yang dilanjutkan dengan kontrol politik, ekonomi, dan sosial. Definisi imperialisme, kebijakan atau praktik memperluas kekuasaan dan pengaruh suatu negara melalui diplomasi atau kekuatan militer. Seringkali melibatkan pengawasan wilayah asing, merupakan kebijakan untuk memperluas wilayah kekuasaan suatu negara dengan menguasai wilayah di luar batas negaranya. Dampak kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme merupakan dua fenomena sejarah yang telah meninggalkan jejak mendalam di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme berdampak pada Indonesia dalam berbagai aspek. Secara ekonomi, terjadi eksploitasi sumber daya yang menguntungkan penjajah dan merugikan masyarakat lokal. Dalam bidang sosial dan budaya, munculnya perubahan sosial dan pengaruh budaya asing yang mengubah identitas lokal. Di sisi pendidikan, sistem pendidikan yang lebih terstruktur memberikan kesempatan bagi kaum bumi putra, mendorong lahirnya gerakan nasionalisme yang berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan. Dampak terhadap politik dan pemerintahan. Kebijakan penjajah Belanda di Indonesia mencakup politik memecah belah atau divide and impera untuk mengadu domba kekuatan lokal, serta praktik tipu muslihat yang melanggar norma kemanusiaan seperti penangkapan pemimpin lokal. Struktur pemerintahan kolonial dibagi menjadi prefektur dan kabupaten dengan dualisme pemerintahan antara Eropa dan pribumi, di mana pejabat pribumi kehilangan otonomi dan berfungsi sebagai perantara. Reformasi oleh Gubernur Jenderal Daniels dan Raffles membawa perubahan, termasuk penghapusan sistem feodal dan penerapan birokrasi modern. Meskipun kebijakan politik etis yang diumumkan pada awal abad ke-20 seringkali bersifat kosmetik dan tidak mengubah struktur kekuasaan yang mendasar, meninggalkan warisan kompleks yang memengaruhi perkembangan Indonesia pasca kemerdekaan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda terjadi perubahan dalam sistem perekonomian Indonesia, dimulai dengan pengalihan kepemilikan tanah dari raja ke pemerintah kolonial yang memungkinkan pengumpulan pajak dari petani. Kebijakan ekonomi kolonial seperti sistem tanam paksa Kulturstel yang memaksa petani menanam komoditas ekspor menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Sementara pergeseran menuju ekonomi komersial dan perdagangan bebas menciptakan ketergantungan pada uang. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pos, dan jalur kereta api, serta perkembangan sektor perbankan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial mendalam antara penduduk pribumi dan penjajah, meninggalkan dampak yang masih dirasakan hingga saat ini. Dampak terhadap sosial dan budaya. Penjajahan Belanda di Indonesia menciptakan stratifikasi sosial dengan membagi masyarakat menjadi 3 kelas: Eropa, Timur Asing, dan pribumi, yang menurunkan martabat bangsa Indonesia dan menghilangkan status kebangsaan penguasaan lokal. Budaya lokal mengalami pergeseran nilai dengan budaya barat yang dipaksakan, serta peningkatan penyebaran agama Kristen yang menimbulkan kultur syok di kalangan masyarakat Muslim. Meskipun masyarakat akhirnya beradaptasi di bawah pemerintahan Raffles, perhatian terhadap ilmu pengetahuan meningkat dan kritik terhadap kolonialisme muncul dari tokoh seperti Van Col dan Van Deventer yang mendorong politik etis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meninggalkan warisan kompleks yang mempengaruhi identitas nasional Indonesia hingga masa kini. Dampak terhadap bidang pendidikan. Awal abad ke-20 menandai dimulainya era politik etis di Hindia Belanda yang dipimpin oleh Alexander W. F. Edinburgh dengan fokus pada 3 program utama: irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pendidikan diperluas tidak hanya untuk orang Belanda tetapi juga kaum pribumi dengan syarat tertentu yang mendorong tumbuhnya sekolah-sekolah seperti Eripes, Leerskool, dan Stovia yang melahirkan tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan. Meskipun nampaknya kecil, pendidikan ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mempercepat proses modernisasi, serta munculnya nasionalisme
di kalangan pribumi yang akhirnya berkontribusi pada kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa pada Oktober 1928. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.